Selamat malam, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, para saudara dan saudari yang terkasih, juga adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan Romo Robertus Sabtoko dalam refleksi kehidupan. Pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semua, rekan-rekan adik-adik, untuk merefleksi dengan tema memaknai Natal di tengah-tengah COVID. Kita tahu bahwa negara kita baru terserang COVID-19 yang begitu lama dan tidak pernah belum berhenti, bahkan semakin parah. Saya nggak tahu juga ini salah siapa. Tapi baiklah, kita nggak usah mencari salah siapa dan siapa yang harus disalahkan, melainkan kita mencoba mencari makna-makna di balik peristiwa itu. Saya akan mulai refleksi kali ini dengan berita penggantian beberapa menteri oleh presiden kita, Presiden Jokowi. Kita tahu kemarin ada 7 menteri yang diganti di dalam kabinet Indonesia Maju. 2 orang menteri diganti karena korupsi dan yang lain karena menyesuaikan dengan keadaan, supaya kementerian, supaya karyanya semakin nyata dan semakin sungguh-sungguh signifikan hasilnya. Bagi saya pribadi, peristiwa ini merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh luar biasa. Bahwa presiden itu adalah orangnya refleksif, orangnya melihat semua stafnya dari tahun ke tahun kinerjanya bagaimana. Lalu ketika kelihatan bahwa kinerja yang tidak baik, maka siap dengan mengganti seorang yang sungguh-sungguh mau bekerja dan sungguh-sungguh mau mengabdikan diri untuk rakyat Indonesia. Saya kira bukan suatu kebetulan bahwa Bapak Jokowi mereshuffle kabinetnya pada akhir Desember. Setelah setahun berjalan dan ada berapa yang dilihat, direfleksi, diintrospeksi, dan akhirnya mengetahui ada kekurangan, maka Pak Presiden memutuskan untuk mengganti beberapa menteri. Saya yakin dengan harapan pasti bahwa tahun depan, tahun 2001 mulai awal itu sungguh-sungguh bahwa kabinetnya semakin baik, kabinetnya semakin sempurna, kabinetnya semakin mencapai sesuai dengan kehendak untuk memakmurkan rakyat dan memajukan Indonesia. Peristiwa ini yang ingin saya soroti adalah bagaimanakah Bapak Presiden setelah berefleksi setahun melihat kenyataan lalu akhirnya mengambil langkah yang tepat, yakni sungguh-sungguh mengambil langkah penggantian 7 menteri di akhir tahun. Hal ini sebetulnya bisa juga kita gunakan untuk refleksi kita, terutama adalah soal Natal. Dalam renungan yang lalu saya sudah membahas soal Advent. Maka Natal sebetulnya adalah bersyukur pada Allah bahwa Allah mau Emmanuel, Allah mau beserta manusia. Dan bahkan Allah sungguh-sungguh dengan sederhana hadir di tengah-tengah palungan yang sungguh-sungguh sederhana. Tidak ada manusia pun yang menyamai. Dan yang kondangan, yang hadir, yang sungguh-sungguh bersyukur bukan orang-orang kaya, tetapi adalah para gembala. Peristiwa ini biasanya dirayakan oleh kita, oleh gereja dengan gegap gempita. Misa 4-5 kali dan penuh semua. Hiasan Natal sungguh-sungguh indah, gua yang besar, pohon Natal yang luar biasa. Dan bahkan setelah itu juga ada pesta-pesta Natal, bahkan kadang-kadang sampai bulan Februari.
pesta Natal bersyukur atas rahmat Tuhan, dipuncai dengan pesta tahun baru yang dirayakan oleh semua orang dengan gegap gempita, dengan kembang api yang luar biasa. Meskipun secara pribadi sebagai makna saya meragukan apakah Emmanuel, Allah yang datang beserta kita, itu sungguh-sungguh dirasakan ketika kita merayakan Natal yang begitu meriah, ketika kita menutup Natal dengan tahun baru yang begitu dan sangat meriah dengan kembang api yang luar biasa. Tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana COVID, dalam suasana serangan virus COVID-19 yang sungguh-sungguh dirasakan bahwa orang mesti menjaga jarak, misa dikurangin, dan macam-macam hal peraturan protokol kesehatan. Mungkin sangat kurang meriah, mungkin akan kalah meriah dengan yang dulu. Namun justru disinilah menurut saya kita diajak secara pribadi. Saya sebagai orang beriman, secara pribadi saya sebagai orang yang yakin pada Allah, yang sungguh-sungguh menjadi manusia, untuk merasakan dari dalam hati bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Emmanuel, Allah beserta kita, dan Allah ada di dalam hati kita. Kalau ini yang kita garis bawahi, Allah hadir di dalam diri kita, Allah hadir bersama kita, Allah hadir di hati kita, maka menurut saya COVID ini justru merupakan rahmat untuk kita semua. Kenapa? Karena dengan demikian kita tidak hanya menekankan hura-huranya, tidak menekankan pesta yang meriah, tidak menekankan dekorasi yang luar biasa, tidak menekankan sesuatu yang sungguh-sungguh wah, kembang api yang luar biasa, enggak. Tetapi dengan kesederhanaan, mencontoh para gembala di padang gurun, mencontoh orang-orang Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah palungan dengan sederhana, kita diajak untuk merasakan Allah hadir di tengah-tengah kita, Allah beserta kita, Emmanuel, Allah ada di dalam hati kita. Maka saya berharap bahwa perayaan Natal kali ini pun meskipun sangat sederhana, umat dibatasi, protokol kesehatan sangat ditekankan, itu tidak mengurangi makna Natal, Emmanuel, Allah yang menyertai kita. Maka setelah itu terjadi, menurut saya sebagaimana harapan Bapak Presiden kepada kabinetnya, supaya next tahun depan menjadi lebih baik, tahun depan menjadi lebih sempurna, tahun depan menjadi lebih perfect. Kita pun diajak untuk sungguh-sungguh menyadari kalau Allah hadir di dalam hati kita, Emmanuel, Allah beserta kita, Allah ada dalam hati kita. Maka next tahun depan kita pun hendaknya hidup sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai anak-anak terang yang senantiasa dengan sikap, sifat, dan perilaku memuliakan Tuhan, dengan sifat, sikap, dan perilaku menampakkan bahwa Allah ada dalam diri kita, bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Ini menurut saya makna yang dalam dengan Natal kali ini. Meskipun mengalami keterbatasan, meskipun mengalami COVID-19, meskipun dibatasi, namun kita justru bersyukur. Kita secara pribadi diajak untuk sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah, bukan dengan yang meriah-meriah, melainkan merasakan kehadiran Allah yang beserta kita, Allah yang Emmanuel, Allah yang ada dan hadir di dalam diri kita. Kalau ini menjadi pegangan kita, maka tahun depan pastilah kita akan berusaha untuk hidup sungguh-sungguh sebagai anak Allah, hidup sungguh-sungguh sebagai anak-anak terang. Saya teringat sebuah pengalaman. Ada seorang suami istri yang waktu itu nenepi di Sendang Sono. Lalu kebetulan waktu itu saya memang sukanya nyepi. Waktu tengah malam saya datang ke Sendang Sono dan ingin berdoa di sana bersama dengan 4 orang umat. Lalu
Ketika kami datang, sudah agak malam, jam 11 malam, lalu kami berdoa. Lalu teman saya mengatakan, Romo, ada orang yang mau konsultasi. Lalu saya mengatakan, kenapa Bapak konsultasi dengan saya? Kasihan Romo, dia kelihatan serius dan menangis dengan betul-betul air mata. Dan tadi ngomong-ngomong sama saya dan sama malah saya dikira pastor. Maka saya mengatakan, saya bukan pastor, tapi saya bawa pastor. Lalu akhirnya saya beranikan diri untuk membangunkan Romo dari doanya. Lalu akhirnya saya menerima dan saya tanya-tanya. Saya mengatakan, Ibu kenapa di sini? Oh ya Romo, saya sudah 37 hari 37 malam di Sendang Sono bersama dengan suami saya. Oh ya, ada masalah berat kan? Iya Romo, suami saya selingkuh dan kami akan ngurus perceraian. Lalu sebelum bercerai, akhirnya saya memutuskan bersama suami untuk sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh di hadapan Bunda Maria. Maka kami ziarah ke sini. Ini hari ke-37 dan kami berencana untuk 40 hari. Kebetulan pada hari ini ketemu dengan Romo, maka saya ngomong-ngomong. Lalu dia bla 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 dan sebagainya, mau cerai dan sebagainya. Lalu saya ulas demikian rupa sehingga beliau lalu menyadari bahwa sebagai orang Katolik yang nikah secara Katolik harus sungguh-sungguh setia meskipun ada kekurangan pada pasangannya, dan harus siap untuk mengampuni sebagaimana Yesus mengatakan kita harus mengampuni 70 kali 7 kali sehari terhadap orang yang bersalah, lebih-lebih suami. Dan dia mengatakan, oke Romo, saya mau mengampuni dengan catatan suami saya betul-betul bertobat dan betul-betul menjadi suami yang baik dan meninggalkan selingkuhannya. Oh baik, terima kasih, silakan ibu berdoa. Dan saya pengen ngomong-ngomong dengan suami ibu. Suaminya datang, lalu saya ngomong-ngomong dan sebagainya, dan saya tunjuk, Bapak merasa salah enggak? Dia mengatakan, iya Romo, saya salah. Dan saya sungguh-sungguh ingin bertobat, saya pengen kembali kepada istri saya, dan saya pengen kembali membangun rumah tangga yang sungguh-sungguh baik. Bener? Iya Romo. Oke, kalau bener, oke. Sekarang kalau ibu mengampuni, apakah Bapak juga mau betul-betul bertobat? Dia mengatakan, iya Romo. Saya janji di hadapan Romo dan di hadapan Bunda Maria, kalau saya sampai mengulangi, biarlah nanti saya mengalami apapun saya alami. Setelah itu saya mengatakan, oke, kalau begitu mari kita jumpai ibu. Lalu akhirnya kami berdoa di hadapan Bunda Maria bertiga. Istrinya di sebelah kanan saya, suaminya di sebelah kiri saya. Dan saya berdoa, Tuhan, semoga hati orang ini terbuka dan hati orang ini sungguh-sungguh diwarnai Allah yang ada di dalam hatinya. Allah yang maha pengampun, Allah yang maha rahim, Allah yang maha kasih. Selesai, amin. Dan saya mengatakan, Bapak Ibu saling maafkan, silahkan. Lalu mereka saling berdekapan. Wah, begitu dan nangis dengan sungguh-sungguh bersyukur. Lalu setelah itu saya mengatakan, nanti kalau ada apa-apa kontak dengan saya Bu ya. Ya Pak ya, kalau sampai ada apa-apa saya akan menuntut pada Bapak ini supaya sungguh-sungguh menjadi baik. Dan ternyata setelah itu saya tidak pernah mendengar kabar. Dan bagi saya no news, good news. Bapak ibu ini tidak pernah ngontak dengan saya karena dia orang Jakarta. Saya yakin bahwa hidupnya menjadi semangat baru. Hidupnya sungguh-sungguh diwarnai oleh Allah yang beserta kita, Allah yang Emmanuel, Allah yang berada dalam hatinya. Itulah suatu contoh konkret yang saya alami bagaimanakah Natal bukan hanya hura-hura, melainkan dalam kesederhanaan, dalam kesepian, di dalam kesunyian, di dalam serangan COVID, kita merasakan Natal Allah ada dalam hati kita. Emmanuel, Allah ada di dalam diri kita, Allah bersama kita. Sehingga saya berharap bahwa tahun depan kita sungguh-sungguh menjadi orang yang punya semangat baru di dalam sikap, di dalam sifat, dan di dalam perilaku-perilaku yang kita jalani. Sehingga perilaku yang jelek kita tinggalkan dan kita menuju ke sifat, sikap, perilaku yang semakin baik.
sehingga kita sungguh-sungguh mewujudkan Allah yang ada dalam diri kita. Kita sungguh-sungguh mewartakan Allah yang sungguh-sungguh berada dan beserta kita. Marilah kita sama-sama berdoa, dan dengan demikian semua kita pun mampu memuliakan Allah, setia sebagai hamba-hamba Allah. Selamat malam dan Tuhan memberkati.